Hai Protoners, balik lagi ke Koen yang dimana hari ini kita sebenarnya udah bikin janji lama banget nih sama foundernya ProTuning. Kita kenalin ya, founder ProTuning itu Om Ferry Titus. Hai Ko. Nah, Ko, jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang apa sih sebenarnya ProTuning itu? Kenapa disebut ProTuning? ProTuning itu sebetulnya satu program yang memang saya buat dari sekian tahun yang lalu, sudah sangat lama. Dari eranya belum ada generasi remap nih. Nah, awalnya terpicu dari mobil yang tadinya bersistem karburasi, nyetingnya masih pakai obeng, masih pakai kunci. Zaman karbu berarti ya, belum bisa setel ya Ko ya? Berubah ke generasi yang menggunakan ECU. Nah, di situ pusing tuh, ini gimana nyetingnya mobil ini? Nah, ternyata pakai program. Dari situ mulailah belajar dan akhirnya kita meng-create sebuah program yang bisa buat custom tuning si ECU-nya si mobil tanpa harus menggunakan sistem karburasi seperti yang lama. Nah, software inilah yang akhirnya dikembangkan sampai saat ini masih bisa dipakai di mobil-mobil dengan teknologi yang terbaru yang saya sebut software ini ProTuning karena memang kita yang bikin sendiri. Gitu. Oke, berarti sebenarnya ProTuning ini dia menyetingnya di bagian ECU aja Ko ya? Only di ECU. Only di ECU. Tetapi kan memang banyak sekali komponen yang terkait seperti sensor temperatur, jumlah load udara dari MAF sensor tekanannya, MAP injection, dan voltage per sensor itu berapa tegangannya yang semuanya ada di dalam komponen si ECU sendiri. Oke, nah tapi ada pertanyaan nih kok tentang ProTuning ini. Gimana dengan durability-nya dengan ProTuning ala ProTuning ini? Durability dengan alat ProTuning ya, ini sangat-sangat ada di dalam ambang batas yang aman karena memang semua angka yang di-adjust itu adalah angka yang memang sudah didapatkan dari hasil riset sekian puluh tahun, sekian belas tahun yang kita harus tahu di mobil ini memang batasnya seberapa sih. Nah, dari situ akhirnya saya membuat ambang batas teraman dan di lock sehingga let's say terjadi human error dari si tuner, salah ngetik atau salah edit angkanya, maka si software akan kembali restart ke titik nol. Oh, oke, berarti dia super aman untuk si mobilnya. Berarti otomatis kalau memang kita setting di ProTuning ini hampir nggak ada problem ya dari ke ECU-nya atau ke mobilnya. Sangat aman, sangat aman, super aman dibandingkan dengan software-software yang lain. Sebetulnya memang yang paling aman adalah software ini. Software ini. Ya, tetapi memang variabel yang muncul tidak semuanya sama dengan software-software yang lain yang masing-masing memiliki keunggulan. Tapi kalau ditanya soal safety-nya, dia paling aman. Oke. Nah, ada lagi nih kok pertanyaan tentang ProTuning dan remap, bedanya apa sih? Karena bagi mungkin konsumen yang teman-teman ProTuners taunya tuning ya itu adalah remap. Nah, perbedaannya apa kok kalau di situ? Nah, secara detail memang si ProTuning akan kalah untuk detail komposisi pergerakan angka per RPM yang bisa diatur dengan polanya si remap. Tetapi software yang ada di ProTuning ini akan bisa touch jumlah items yang lebih banyak dari si komponen mobil sendiri. Sebagai contoh, di software remap kita nggak bisa ngatur voltage kelistrikan, tetapi di ProTuning bisa. Oke. Terus jumlah load udara di remap hanya bisa ada pressure, tetapi jumlah berapa input tidak bisa diatur. Banyak sekali yang lain ya, contoh berapa panjang dan pendeknya si injection. Kalau di remap hanya bisa berapa angka tekanan dan berapa loopnya, nggak bisa berapa panjangnya. Si software remap sendiri hanya bisa digunakan di kondisi mobil-mobil yang ECU-nya memang bisa di remap dan tersedia softwarenya. Ya, tapi betul. Dengan ProTuning, seluruh mobil yang ber-ECU dan ada OBD-nya bisa. Oh, berarti semua mobil sampai mobil terbaru semuanya bisa ya kok? Bisa. Di luar mobil listrik loh ya. Iya, di luar mobil listrik ya.